Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Vitasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai permasalahan etika profesi kependidikan dengan studi kasus diskriminasi guru terhadap siswa berdasarkan status sosial. Yang pertama, saya akan memaparkan permasalahan yang diangkat dalam materi ini. Berdasarkan pemberitaan media Indonesia, sejumlah orang tua siswa di SDN Pajalaran 01 Cibinong memprotes seorang guru yang diduga memberikan perlakuan berbeda kepada siswa. Menurut laporan tersebut, siswa yang mengikuti les berbayar dengan guru memperoleh perlakuan yang lebih baik, termasuk dalam penilaian, sedangkan siswa yang tidak mengikuti les merasa dirugikan. Kondisi ini memunculkan dugaan diskriminasi dan berdampak pada perundungan antar siswa sehingga mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan. Berdasarkan kasus tersebut, dapat dianalisis bahwa apabila perlakuan tersebut benar terjadi, maka tindakan guru telah bertentangan dengan etika profesi kependidikan. Guru seharusnya memberikan pelayanan pendidikan secara adil kepada seluruh peserta didik tanpa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi maupun kepentingan pribadi. Penilaian terhadap siswa harus didasarkan pada kemampuan dan hasil belajar, bukan karena siswa mengikuti les atau memiliki latar belakang tertentu. Sikap diskriminatif seperti ini dapat menghilangkan rasa keadilan, menurunkan kepercayaan peserta didik kepada guru, serta menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif. Etika profesi kependidikan merupakan pedoman moral yang mengarahkan guru dalam menjalankan tugas secara profesional. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga berkewajiban menghormati hak peserta didik, menjunjung tinggi keadilan, dan mengutamakan kepentingan peserta didik dalam setiap proses pembelajaran. Apabila dikaitkan dengan kasus yang sedang kita bahas, tindakan guru yang diduga memberikan perlakuan berbeda kepada siswa yang keikutsertaan dalam les bertentangan dengan etika profesi kependidikan. Guru seharusnya memperlakukan seluruh peserta didik secara adil tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun kondisi keluarganya. Dengan demikian, guru dituntut untuk mengutamakan kepentingan peserta didik daripada kepentingan pribadi agar tercipta pembelajaran yang profesional dan berkeadilan. Penerapan kode etik guru tercermin dalam hubungan guru dengan peserta didik yang didasarkan pada prinsip keadilan, objektivitas, dan non-diskriminasi. Guru harus memberikan kesempatan belajar yang sama kepada seluruh peserta didik, serta melakukan penilaian secara objektif sesuai kemampuan dan hasil belajar mereka. Jika dikaitkan dengan kasus ini, dugaan pemberian perlakuan khusus kepada siswa yang mengikuti les menunjukkan bahwa prinsip objektivitas dan keadilan tidak diterapkan secara maksimal. Penilaian yang dipengaruhi oleh faktor di luar kemampuan akademik akan menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan peserta didik terhadap guru. Oleh karena itu, guru harus menjaga integritas dan profesionalisme agar setiap peserta didik memperoleh hak yang sama dalam proses pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa seorang guru profesional tidak hanya dituntut menguasai materi pembelajaran, tetapi juga harus menjunjung tinggi etika profesi dengan bersikap adil, objektif, dan tidak diskriminatif terhadap seluruh peserta didik. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa tindakan dalam kasus tersebut dinilai bertentangan dengan etika profesi kependidikan. Kasus diskriminasi tidak hanya melanggar etika profesi, tetapi juga berdampak pada perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Dari aspek kognitif, siswa yang merasa diperlakukan tidak adil akan kehilangan motivasi untuk belajar. Mereka cenderung berpikir bahwa usaha yang dilakukan tidak akan dihargai secara objektif sehingga konsentrasi dan prestasi belajar dapat menurun. Dari aspek afektif, dampaknya lebih besar karena berkaitan dengan emosional siswa. Siswa dapat merasa sedih, kecewa, minder, kehilangan rasa percaya diri, bahkan takut berinteraksi dengan guru. Apabila kondisi ini berlangsung secara terus-menerus, siswa dapat kehilangan minat untuk datang ke sekolah dan merasa tidak nyaman ketika berada di lingkungan belajar.
Dari aspek psikomotorik, siswa menjadi kurang aktif dalam proses pembelajaran. Mereka enggan bertanya, menjawab pertanyaan, mengikuti diskusi maupun berpartisipasi dalam kegiatan kelas karena merasa pendapat atau usaha mereka tidak dihargai. Akibatnya, keterampilan dan potensi yang dimiliki siswa tidak dapat berkembang secara optimal. Selain berdampak pada peserta didik, kasus seperti ini juga dapat menurunkan kepercayaan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah, serta mencoreng citra profesi guru sebagai pendidik yang seharusnya menjadi teladan. Untuk mencegah terjadinya diskriminasi dalam dunia pendidikan, diperlukan upaya dari berbagai pihak. Pertama, guru harus memahami dan menerapkan Kode Etik Guru Indonesia dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Guru harus menyadari bahwa seluruh peserta didik memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa membedakan status sosial, ekonomi, suku, agama, maupun latar belakang keluarga. Yang kedua, guru harus menerapkan penilaian yang objektif dan transparan. Nilai diberikan berdasarkan kemampuan hasil belajar dan pencapaian kompetensi peserta didik, bukan karena hubungan pribadi, kondisi ekonomi, atau keikutsertaan dalam kegiatan di luar pembelajaran seperti les. Ketiga, sekolah perlu memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja guru. Kepala sekolah harus menindaklanjuti setiap laporan yang berkaitan dengan pelanggaran etika profesi dan memberikan pembinaan maupun sanksi sesuai ketentuan apabila terbukti terjadi pelanggaran. Yang keempat, guru perlu mengikuti pelatihan etika profesi dan mengembangkan kompetensi secara berkala agar semakin memahami tanggung jawab profesinya serta mampu menghadapi berbagai permasalahan di sekolah secara bijaksana. Kelima, perlu adanya kerjasama antara guru, sekolah, orang tua, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, adil, dan inklusif. Dengan adanya komunikasi yang baik, setiap permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah tanpa merugikan peserta didik. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan tidak ada lagi perlakuan diskriminatif di lingkungan sekolah, sehingga seluruh peserta didik dapat memperoleh hak pendidikan yang sama dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa etika profesi kependidikan menjadi pedoman bagi guru dalam menjalankan tugas secara profesional, adil, dan bertanggung jawab. Kasus diskriminasi terhadap siswa berdasarkan status sosial menunjukkan bahwa pelanggaran etika dapat merugikan perkembangan peserta didik serta menurunkan kepercayaan terhadap profesi guru. Oleh sebab itu, penerapan kode etik didukung dengan profesionalisme dan nilai-nilai keadilan sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik peserta didik. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.